pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Ainul Khafifah, Hadiroh. Siti Sulistiawati, Hadiroh. Nurul Ismi, Hadiroh. Robi Adawiyah, Hadiroh. Muhammad Mansur, Sakit, Bu. sakit ya. Semoga dia cepat diberi kesehatan. Untuk kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Sebelum berangkat, sebaiknya kalian sarapan terlebih dahulu agar kalian dapat menerima pelajaran dengan baik. Ya, Bu. Baik, pada pagi hari ini kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, apa kalian ingat apa pelajaran yang sudah kita bahas pada minggu kemarin? Ingat, Bu. Apa? Riyadhah. Ar-riyadhah artinya? Olahraga. Nah, minggu kemarin kita sudah istima dan Ibu sudah mengasih beberapa mufradat yang tentang ar-riyadhah ini ya. Coba sebutkan 4 saja yang sudah kemarin Ibu kasih ke kalian mufradat. Yang pertama, coba Rabi'ah. Qurratun, Bu. Artinya? Bola. Bola. Kamu? Ayo. Sanaratun. Apa? Renang. Renang. Sulis. Qurratul qadam artinya sepak. Ismi? Qurratus salah artinya basket. Ya, bagus. Kemudian kita hari ini masuk ke materi KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang pembelajaran tarkib atau susunan bahasa yang terdapat di bab ar-riyadhah ini. Nah, di dalam bab ar-riyadhah ini terdapat 2 tarkib, yaitu yang pertama na'at man'ut dan yang kedua al-idhofah. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tarkibnya, kemudian nanti kita akan mengidentifikasi al-qiraah yang di dalamnya terdapat susunan na'at dan idhofah. Nah, sebelumnya karena kalian belum memiliki buku paket, Ibu akan membagikan kalian fotokopian terlebih dahulu. Besok setelah kalian punya buku paketnya bisa pinjam di perpus ya. Baik, Bu. Nah, di situ terdapat materi tentang na'at man'ut yang pertama itu, yang kedua al-idhofah dan yang ketiga nanti al-qiraah, bacaan tentang ar-riyadhah. Itu ya. Nah, masuk ke materi. Ibu akan menuliskan di sini anak tu wal man'ut. Na'at man'ut itu merupakan sifat dan yang disifati. Nah, syarat-syarat dari kalimat yang berna'at man'ut maka harus yang pertama i'rabnya harus sama. Misal rofa harus sama-sama rofa, nasab sama-sama nasab, jar sama-sama jar. Yang kedua yaitu mudzakkar dan muannasnya harus sama. Sifat dan yang disifati itu harus sama dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Kemudian mufrad, musanna dan jamaknya atau jumlahnya harus sama. Yang terakhir yaitu nakirah dan ma'rifatnya. Misalnya di sini baitun kabirun. Di sini sudah memenuhi syarat na'at dan man'ut. Kenapa? Karena baitun itu nakirah dan kabirun juga nakirah. Kenapa kok disebut nakirah? Karena tidak ada alnya, Bu. Ya, pinter Mbak Ainul. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, silakan. Contohnya komisun jadidun. Nah, sahih. Komisun jadidun ini juga merupakan memenuhi syarat na'at man'ut, yaitu tidak beral, sama-sama tidak beral dan bersifat mudzakkar semuanya. Ini juga mudzakkar karena tidak ada tak marbutoh dan ini juga tidak ada tak marbutohnya. Ini benar. Dan paham semuanya ya? Paham. Yang kedua kita akan membahas tentang al-idhofah. Al-idhofah yaitu gabungan dari 2 isim, yang pertama mudhof dan yang kedua disebut mudhof ilaih. Nah, syarat mudhof sendiri tidak boleh ada al dan tanwin. Tidak boleh ada al dan tanwin.
Sedangkan mudhof ilaih itu harus dibaca jar selamanya. Biasanya jar menggunakan Kasroh. Contohnya, kitabul fikhi. Kitabul fikhi di sini yang disebut mudhof yaitu maaf, bukan Alkitab tapi kitabu. Kitabu, terus al mudhof ilaihnya yaitu ya. Nah, kitabu ini disebut mudhof karena tidak ada alnya dan tidak bertanwin. Sedangkan al-fiqhi itu disebut mudhof ilaih dan harus dibaca jar selamanya yaitu menggunakan kasroh. Itu. Ada yang ingin mencontohkan mudhof ilaih? Atau belum paham? Coba yang di buku ada contoh mudhof ilaih. Coba sebutkan, Mbak Irul. Asahatul madrasati. Nah, asahatul madrasati. Kok asahatul? Sahatul. Nah, kalau as-sahatu itu tidak boleh karena syarat mudhof itu tidak boleh ada al. Jadi sahatul madrasati, halaman sekolah, itu baru benar. Itu ya. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Setelah kalian memahami apa itu na'at dan man'ut, kita lanjut untuk menelaah al-qiraah ya, mengidentifikasi dari segi makna, bentuk dari na'at man'ut dan al-idhofah. Nah, mari kita baca tentang al-qiraah yang berjudul Ar-Riyadhah. Yang pertama, paragraf pertama dan baris pertama dibaca oleh Robi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riyadhatu hiya nasyatul badaniyul mustamirru aw harakah al-badaniyah mustamirratu litahsinis sihah. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Di sini Ar-Riyadhah. Ar-Riyadhah itu artinya olahraga. Ar-riyadhatu hiya an-nasyatu al-badaniyu. Ar-riyadhah yaitu olahraga, yaitu aktivitas fisik al-mustamiru au al-harakatu al-badaniyatu atau gerakan fisik al-mustamiratu yang dilakukan secara terus-menerus litahsini sihati untuk meningkatkan kesehatan. Terus yang kita akan di sini juga harus bisa menemukan contoh na'at man'ut. Di situ terdapat contoh apa? Al-idhofah atau na'at man'ut? Na'at man'ut. Nah, berupa kata An-nasyatul badani. Nah, yang lain al-harakatu Badaniyah. Nah, ya, terus baris kedua dibaca oleh Mbak Ainul. Silakan. Wariyadatu nawani huma wariyadatu fardiyah wariyadatu jamaiyah. Nah, wariyadatu nau'ani. Olahraga ini dibagi menjadi dua, yaitu olahraga individu atau yang disebut dengan ar-riyadhatul fardiyah dan olahraga kelompok ar-riyadhatu al-jamaiyah. Nah, di sini terdapat al-idhofah atau na'at man'ut? Na'at man'ut. Nah, karena ar-riyadhatu itu ada al dan al-fardiyah juga terdapat al. Ya. Yang baris ketiga dibaca oleh Ismi. Ar-riyadhatul fardiyatu hiya riyadhatul lati yaqumu biha syakhsu bi nafsihi munfaridan mithlu al-jari wasibahah wal furusiyah wa ghairu dzalik. Nah, dan di sini dijelaskan olahraga individu itu olahraga yang melibatkan satu. Misal kalian olahraga itu sendiri, itu disebut olahraga ar-riyadhatu al-fardiyah. Misalnya jalan kaki setiap pagi itu. Terus kemudian renang kan sendiri, tidak berkelompok. Kemudian berkuda naik sendiri kan, tidak bersama teman-teman. Lah kemudian yang selanjutnya dibaca oleh Mbak Sulis. Wa amma riyadatul jama'iyah fahiya riyadatul lati yashtariku fil qiyami biha syakhsani aw aktsaru mithlu qurratul qadam wa qurratut ta'irah wa qurratut tawilah wa qurratus sallah wa ghairu dzalik. Nah, yang kedua yaitu olahraga bersama atau kelompok. Nah, di sini dijelaskan kalau olahraga berkelompok itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Misalnya kita bermain sepak bola, kuratul qadam. Itu kan tidak sendiri, harus berkelompok. Kemudian yang di sini apa lagi? Kuratut tawilah, tenis meja, kuratus salah,
bola basket, dan selain sebagainya. Nah, di kalimat ini terdapat contoh apa? Al-idhofah atau an-na'at? Idhofah. Ya, kenapa? Ada di sini, coba disebutkan contoh dari al-idhofah. Ya. Oh, nah. Sahih. Qurratut tawilah, qurratut qadami itu merupakan contoh al-idhofah seperti yang sudah Ibu jelaskan. Itu ya. Sebelum kita lanjut ke penugasan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sekarang Ibu akan mengasih kalian tugas individu, yaitu membuat tas deskriptif tentang olahraga yang paling kalian sukai. Di mana kalian melakukan olahraga itu dan kapan waktu kalian mengerjakan olahraga itu. Kalian menulis, ini tugas individu, kalian menulis di kertas ini, kemudian nanti salah satu siswa akan Ibu suruh untuk maju ke depan. Itu, Bu. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menuliskan olahraga yang kalian sukai. Nanti salah satu maju ke depan ya. Ada kesulitan boleh bertanya. Tidak ada, Bu. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Baik, waktunya sudah habis. Silakan salah satu dari kalian maju ke depan untuk membacakan karangan yang telah kalian buat. Siapa yang mau? Ya, Mbak Robia. Silakan. Ya, maju. Menghadap sana ya, hadap teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Robiatul Adawiyah. Uhibbu mumarasatir riyadah kulla sobah. Umarisur riyadah al-fardiyah. Al-misal ruknul hawlal qaryati. Uhibbu aidan ar-riyadah jama'iyah. Al-misal qurratu ta'irah kulla yawmil ahad. Sal'ahu qurratu ta'irah ma'a sadiqati. Sudah, Bu. Syukran. Ya. Nah, di sini dari contoh yang udah teman kalian bacakan itu menurut karangan Mbak Robiah itu menyukai olahraga individu, yaitu apa ini? Berlari ya? Ya, berlari setiap pagi mengelilingi desa. Kampung. Ya, mengelilingi kampung. Bagus. Di sini juga udah terdapat na'at dan al-idhofah. Mbak Robiah menggunakan ar-riyadah al-fardiyah sebagai na'at man'ut, ar-riyadah al-jamaiyah sebagai na'at man'ut, dan al-idhofahnya di sini menggunakan qurratut ta'irah dan qurratut ta'irah saja di sini. Ya, al-idhofah. Ini 100 buat Mbak Robiah. Dan yang lainnya silakan dikumpulkan. Akan Ibu koreksi nanti. Nah, kalian sudah paham semuanya? Bu. Sebelum kita tutup, Ibu akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kita telah mempelajari tentang apa? Ar-riyadah. Nah, tarkibnya yang ada di ar-riyadah itu tentang Nah, contoh dari na'at man'ut tadi baitun kabirun. Yang al-idhofah contohnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah, yaitu berhubung kita besok pertemuan yang akan datang itu sudah berganti materi, yaitu marhalatus sabab atau fase remaja. Nah, kalian harus mencari kosakata yang berkaitan dengan marhalatus sabab. Kalian harus menulis kosakata minimal 10 ya, minimal 10, dan kalau bisa dihafalkan. Karena ya kita besok akan membahas tentang materi itu agar kalian paham terlebih dahulu dengan materi itu. Ditulis di buku tugas, dikumpulkan sebelum pelajaran Ibu dimulai. Pertemuan yang akan datang, ya. Nah, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu minta maaf jika ada kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati kalian semuanya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat buat kita sekarang dan besoknya. Amin. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi